Hai, perkenalkan nama saya Mei Pancapenta Silalahi. Saya mahasiswi Universitas Jambi Fakultas Hukum, NIM B100199191. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi hukum perdata, yaitu membahas tentang materi bab 1 KUH tentang orang. Selamat menyaksikan. Hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan dan hubungan antara subjek hukum. Menurut pasal 1 hukum perdata merupakan hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu dengan yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata terdiri dari 4 bagian, yaitu buku 1 berisi tentang orang, buku 2 berisi tentang kebendaan, buku 3 berisi tentang perikatan atau perjanjian, buku 4 berisi tentang pembuktian dan kadaluarsa. Hukum perorangan atau hukum pribadi. 1. Pengertian hukum perorangan. A. Hukum tentang orang dalam arti luas, yaitu hukum yang memuat tentang peraturan-peraturan tentang diri manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan haknya itu, serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan. B. Hukum tentang orang dalam arti sempit adalah hukum yang mengatur tentang orang dalam subjek hukum. Dari pengertian di atas merujuk hukum orang dari aspek ruang lingkupnya, yang meliputi peraturan tentang manusia, subjek hukum, kecakapan hukum, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Aspek-aspek hukum perorangan. Hukum perorangan adalah yang memuat kaidah-kaidah hukum yang mengatur orang atau pribadi dalam hukum disebut sebagai subjek hukum. Subjek hukum artinya setiap pendukung hak dan kewajiban. 1. Subjek hukum. Di dalam buku 1 KUH Perdata, yang disebut subjek hukum ialah hanya orang yang disebut pribadi kodrat, tidak termasuk badan hukum yang disebut dengan pribadi hukum. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, badan hukum tidak dimasukkan menjadi subjek hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sehingga subjek hukum itu meliputi 1. Orang disebut pribadi kodratik. 2. Badan hukum disebut pribadi hukum. Orang sebagai subjek hukum mulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Namun pengecualian itu sebagai perluasan yang diatur dalam pasal 2 KUH Perdata yang mengatakan bayi yang masih berada dalam kandungan ibunya dianggap telah dilahirkan hidup apabila ada kepentingan bayi itu yang mengkehendaki. Jadi, walaupun anak itu belum lahir, dapat dianggap sebagai subjek hukum. Terhadap asas ini, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Anak telah diberikan pada saat timbul kepentingan anak. 2. Anak dilahirkan hidup pada saat dilahirkan walaupun sekejap dan meninggal. 3. Ada kepentingan anak yang mengkehendaki bahwa anak dianggap telah lahir. Pengakuan sebagai subjek hukum. Manusia sebagai subjek hukum membawa hak dan kewajiban terjadi sejak manusia itu lahir dan berakhir setelah ia meninggal dunia. Bahkan pengakuan manusia sebagai subjek hukum dapat dilakukan sejak manusia masih di dalam kandungan ibunya, asal ia dilahirkan hidup. Hal ini disebutkan dalam pasal 2 KUH Perdata, bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah lahir, bila mana juga kepentingan si anak mengkehendakinya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tidak pernah ada. Indonesia sebagai subjek hukum mengakui manusia pribadi sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1, disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selain subjek hukum, dikenal juga objek hukum. Objek hukum adalah benda yang tidak mempunyai hak dan kewajiban,
dan berguna bagi subjek hukum, yang mana dijadikan pokok hubungan oleh subjek hukum. Yang menjadi objek hukum adalah benda dan barang. Badan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, badan hukum publik atau kenegaraan, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, diberi wewenang menurut hukum publik, misalnya departemen, pemerintahan, provinsi, lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, Mahkamah Agung, dan sebagainya. 2. Badan hukum privat atau keperadatan, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah atau swasta, diberi wewenang menurut hukum perdata. Badan hukum keperadatan ini mempunyai bermacam ragam tujuan keperadatan. Menurut pasal 1653 KUH Perdata, ada 3 macam klasifikasi badan hukum berdasarkan eksistensinya, yaitu 1. Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah atau penguasa, seperti badan-badan pemerintahan, perusahaan-perusahaan negara. 2. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah atau penguasa, seperti perseroan terbatas dan koperasi. 3. Badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal, seperti yayasan, baik yayasan pendidikan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, dan yayasan lainnya. Syarat-syarat pembentukan badan hukum. Menurut Profesor Myers, tahun 1948, doktrin ilmu hukum menetapkan syarat-syarat itu adalah: 1. Ada harta kekayaan sendiri. 2. Ada tujuan tertentu. 3. Ada kepentingan sendiri. 4. Ada organisasi yang teratur. 2. Cakap hukum dan kewenangan. Tidak cakap melakukan perbuatan hukum berdasarkan pasal 1330 KUH Perdata tentang orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu 1. Orang-orang yang belum dewasa atau belum mencapai 21 tahun. 2. Orang yang ditaruh di bawah pengakuan yang terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk, pemboros. 3. Kurang cerdas. 4. Sakit ingatan. 5. Seorang wanita dalam perkawinan yang berstatus sebagai istri. 6. Badan hukum. 3. Catatan sipil, yaitu suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran serta pembukuan yang selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya, serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan, dan kematian. Berdasarkan pasal 4 KUH Perdata, terdapat 6 jenis registrasi catatan sipil, yaitu 1. Kelahiran, 2. Pemberitahuan kawin, 3. Izin kawin, 4. Perkawinan, 5. Perceraian, 6. Kematian. Badan hukum sebagai subjek hukum. Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia berdasar pada undang-undang, diberi status sebagai pendukung hak dan kewajiban seperti manusia. Menurut ketentuan undang-undang, eksistensi badan hukum di Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 golongan, yaitu 1. Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah atau penguasa negara. 2. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah atau penguasa negara. 3. Badan hukum yang diperolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal. Ditinjau dari wewenang hukum yang diberikan kepada badan hukum, maka badan hukum dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu A. Badan hukum publik atau kenegaraan, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah dan diberi wewenang menurut hukum publik, misalnya departemen pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan daerah otonom. B. Badan hukum privat atau perdata, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah atau swasta, diberi wewenang menurut hukum perdata. Jenis-jenis badan hukum. Yang pertama, badan hukum koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang kedua, badan hukum perseroan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1995. 3. Badan hukum yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16
2001 menggantikan Undang-Undang Yayasan Sisa Kolonial Belanda. 4. Badan Hukum Perusahaan Milik Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Pendirian Badan Hukum. 1. Syarat-syarat pembentukan Badan Hukum. Menurut Profesor Myers pada tahun 1948 adalah A. Ada harta kekayaan sendiri. B. Ada tujuan tertentu. C. Ada kepentingan sendiri. D. Ada organisasi yang teratur. Menurut Profesor Myers, apabila keempat syarat di atas terpenuhi, maka badan hukum tersebut dapat disahkan dan diakui sebagai badan hukum dan merupakan syarat material. Sedangkan syarat formal adalah pembuatan akta notaris atau pembuatan undang-undang yang melahirkan badan hukum itu. 2. Prosedur pembentukan badan hukum. Pembentukan badan hukum dapat dilakukan dengan perjanjian dan dapat pula dilakukan dengan undang-undang. Jenis-jenis catatan sipil. 1. Akta kelahiran, yaitu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan adanya kelahiran. 2. Akta perkawinan adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan adanya perkawinan, meliputi A. Kepala KUA bagi yang beragama Islam. B. Kepala Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non-Islam. 3. Akta perceraian adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang setelah adanya putusan pengadilan. 4. Akta pengakuan dan pengesahan anak adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan pengakuan dan pengesahan terhadap anak luar kawin. 5. Akta kematian adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan meninggalnya seseorang. Tujuan dari lembaga catatan sipil. 1. Agar setiap warga masyarakat dapat memiliki bukti-bukti otentik. 2. Memperlancar aktivitas pemerintah di bidang kependudukan. 3. Memberikan kepastian hukum bagi kedudukan hukum setiap warga masyarakat, misalnya kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan, kematian, dan lainnya. Sebagai contoh, seseorang warga Inggris bertempat tinggal di negara A dan melangsungkan pernikahan dengan warga negara Inggris lain yang bertempat tinggal di negara B. Karena mereka berkewarganegaraan yang sama, sebenarnya tidak menimbulkan permasalahan karena kewarganegaraan. Tapi, karena tempat tinggal mereka berbeda, timbul permasalahan. Karena misalnya untuk orang Inggris itu, ada ketentuan dalam HPI Inggris, kalau sudah bertempat tinggal di suatu negara, ia dianggap oleh HPI Inggris untuk tunduk pada hukum perkawinan dari negeri tempat tinggalnya yang baru. Macam-macam tempat tinggal atau domisili. Domisili dapat dibedakan menurut sistem hukum yang mengaturnya, yaitu menurut common law dan hukum Eropa kontinental. Dalam common law, tempat tinggal dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Domisili of origin, yaitu tempat tinggal seseorang ditentukan oleh tempat asal seseorang sebagai tempat kelahiran ayahnya yang sah. 2. Domisili of origin of dependence, yaitu tempat tinggal yang ditentukan oleh tempat tinggal ayah bagi anak yang belum dewasa, tempat tinggal ibu bagi anak yang belum sah, dan bagi istri ditentukan oleh tempat tinggal suaminya. 3. Domisili of choice, yaitu tempat tinggal yang ditentukan oleh pilihan seseorang yang telah dewasa di samping tindak tanduk sehari-hari. Domisili yang sesungguhnya adalah tempat melakukan perbuatan hukum yang sesungguhnya. Domisili sesungguhnya dibedakan menjadi 2 macam, yaitu 1. Domisili sukarela atau yang berdiri sendiri, adalah tempat kediaman yang tidak bergantung atau ditentukan oleh hubungannya dengan orang lain. 2. Domisili yang wajib, yaitu tempat kediaman yang ditentukan oleh hubungan yang ada antara seseorang dengan yang lain. Mengenai domisili sesungguhnya diatur dalam pasal 20-23 KUH Perdata. Peristiwa hukum atau res feit. Dalam hukum dikenal 2 macam peristiwa hukum, yaitu sebagai berikut.
1. Perbuatan subjek hukum atau person, yaitu berupa perbuatan manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. 2. Peristiwa lain yang bukan merupakan perbuatan subjek hukum, contohnya kelahiran dan kematian. Hubungan hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain, dan di dalam semua hubungan di dalam masyarakat diatur oleh hukum. Barang siapa yang mengganggu atau tidak mengindahkan hubungan ini, maka ia dipaksa oleh hukum untuk menghormatinya. Misalnya hubungan hukum yang diatur oleh hukum ialah Pasal 1457 KUH Perdata. Contoh, A menjual rumah kepada B. Perjanjian ini menimbulkan hubungan antara A dan B yang diatur oleh hukum. A wajib menyerahkan rumah kepada B, dan sebaliknya, B wajib membayar harga rumah kepada A dan meminta rumah kepada si A. Apabila salah satu pihak tidak mengindahkan kewajibannya, maka hakim akan menjatuhkan sanksi hukum. Hubungan A dan B yang diatur oleh hukum inilah yang disebut sebagai hubungan hukum. Unsur hubungan hukum. 1. Adanya orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan. Contoh, A menjual motornya kepada si B. A wajib menyerahkan motornya kepada B. B berhak meminta pembayaran kepada A. B wajib membayar kepada A. 2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut, atau dalam contoh di atas objeknya adalah motor. 3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan kewajiban, atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Contoh, A dan B mengadakan hubungan sewa-menyewa rumah. A dan B sebagai pemegang hak dan pengemban kewajiban. Rumah adalah objek yang bersangkutan. Syarat-syarat hubungan hukum. Contohnya, A dan B mengadakan perjanjian jual beli rumah. Dasar hukum pasal 1474 dan pasal 1513 KUH Perdata yang masing-masing menetapkan bahwa si penjual mempunyai kewajiban menyerahkan barang pada pasal 1474 KUH Perdata, dan sebaliknya si pembeli berkewajiban membayar harga pembelian pada pasal 1513 KUH Perdata. Karena adanya perjanjian jual beli, maka timbul peristiwa hukum atau jual beli. Ialah suatu perbuatan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum. Macam-macam hubungan hukum. Yang pertama, hubungan hukum bersegi satu. Dalam hubungan hukum yang bersegi satu, pihak yang berwenang baik memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau memberikan sesuatu. Contohnya, tiap perikatan untuk memberikan sesuatu diatur dalam pasal 1235 sampai 1238 KUH Perdata. Yang kedua, hubungan hukum bersegi dua. Contoh, di dalam suatu perjanjian jual beli kedua belah pihak atau masing-masing berwenang atau berhak meminta sesuatu dari pihak lain. Tetapi sebaliknya, kedua belah pihak atau masing-masing juga berkewajiban untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain. Pasal 1457 KUH Perdata. Yang ketiga, hubungan hukum antara satu subjek hukum dengan semua subjek hukum lainnya. Keadaan takadir. Pasal 463 dan 467. Berdasarkan pasal di atas, maka dapat disimpulkan keadaan takadir disimpulkan sebagai suatu keadaan tidak hadirnya seseorang di tempat kediaman atau domisilinya karena meninggalkan tempat tinggalnya, baik dengan meninggalkan kuasa maupun tidak, di mana keberadaannya tidak diketahui. Objek hukum. Menurut Chainur Araschid, yang dimaksud objek hukum adalah segala sesuatu yang berada dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum, di mana subjek hukumnya adalah manusia dan badan hukum, berdasarkan hak dan kewajiban yang bersangkutan. Contohnya, A meminjamkan buku kepada B yang menjadi objek hukum dalam hubungan antara A dan B, ialah buku itu serta kekuasaan atau hak. A meminta kembali dari B, buku menjadi objek hukum dari hak kepunyaan A. Menurut hukum perdata, benda adalah segala barang dan hak yang dapat dimiliki orang, pada pasal 499 KUH Perdata. Menurut pasal 503 KUH Perdata, benda dibagi sebagai berikut. 1. Benda yang terwujud, yaitu segala sesuatu yang dapat dibagi raba oleh panca indera,
seperti tanah, gedung, rumah, dan lain-lain. 2. Benda yang tidak terwujud yaitu segala macam hak seperti saham-saham atas laut, hipotek, hak cipta, hak merek, dan lain-lain. Selanjutnya, menurut pasal 504 KUH Perdata, benda juga dibagi sebagai berikut. A. Benda bergerak, karena sifatnya sendiri menggolongkan ke dalam golongan itu. Misalnya, mobil, meja, buku, dan lain-lain. B. Benda bergerak karena undang-undang menggolongkannya ke dalam golongan itu. Misalnya, hak piutang dan hak gadai.